Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku kali ini. Hari ini aku akan membawa readingan itu tentang healing message in your love life. Jadi di dalam kehidupan percintaan kamu ataupun relationship kamu dengan pasangan ataupun ini buat yang single ataupun couple ya. Oke, buat yang jomblo bisa juga. Um, Di sini udah ada dua pile ya. Pile pertama itu adalah aspiration, pile kedua adalah attraction. Di mana yang paling memanggil kalian? Oke, langsung aja. Ini udah aku shuffle, tapi aku belum buka sama sekali ya energinya. Jadi um, pile 2 ketemu di timestamps, oke? Pile pertama, separation. Oke, aku menangkapnya di sini adalah ini sepertinya terjadi percekcokan yang lumayan parah ya gitu. Percekcokan yang lumayan parah sehingga kayak teman-teman tuh hampir berpisah dengan pasangan atau ini bagian pasangan gitu. Bagi yang single di sini tuh eh kalian tuh udah berpisah gitu walaupun masih ada perasaan tetapi kalian tuh udah berpisah dengan seseorang yang kalian cintai ya, seseorang yang kalian inginkan gitu. Jadi kayak kalian di sini udah spirit, udah berpisah, udah nggak kontak lagi, udah nggak berkabar lagi kayak gitu. Buat ya pasangan di sini kayaknya kalaupun kalian mungkin HTS-an or something ya. Jadi kayak kalian itu walaupun HTS-an tapi udah sepasang couple gitu loh. Kalian kayaknya mungkin banyak perbedaan ya. Entah itu perbedaan prinsip ataupun perbedaan goals dan tujuan, sehingga di sini kalian tuh sering ada cekcok sampai pernah berpisah terus balikan lagi. Oke, kita mau lihat kartu tarotnya dulu ya. Ini kartu tarotnya dulu. Kalian di sini dapat Page of Cups, ada Page of Cups, ada The Magician, ada The Hermit, oke, ada The Tower, dan juga ada Two of Wands. Wow, ada 3 Major Arcana di sini. Ada 3 Major Arcana, ada The Magician, ada The Hermit, ada The Tower. Angkanya 1 ya di sini. Terus ini angkanya 9. Ini angkanya 7. Ini 2. Oke. Jadi pesan healingnya untuk kalian di sini adalah apa yang selama ini kalian pikirkan tentang pasangan, ini buat yang pasangan ya, apa yang selama ini kalian pikirkan tentang pasangan kalian, itu yang akan memproyeksikan, yang akan memproyeksikan mereka, gitu. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang pasangan, itu akan terjadi, gitu loh. Jadi, jaga pikiran, ya, jangan banyak overthinking. It's like a magic. Pikiran kalian itu is like a magic. Seperti sihir gitu loh. Jadi kalian mikiran apa, ya yang terjadi itu gitu. Jadi hati-hati dengan pikiran. Terus ini ya, ada The Hermit juga, introspection. Ya. Ini tadi pas buat pasangan yang udah berpisah ataupun berpisah terus balikan lagi, on off gitu ya. Introspeksi diri ya. Kalau perlu cari seseorang yang lebih berpengalaman tentang relationship ataupun ya cari seseorang yang lebih tua untuk meminta pendapatnya, seorang yang kalian percaya kayak gitu, untuk meminta pendapat tentang relationship kalian ini apakah perlu dilanjutkan ataupun diputus sampai sini ya. Terus habis itu buat yang pasangan juga ini ya, masih yang pasangan ya,
sebenarnya permasalahan demi permasalahan kalian tetap bisa bangun lagi, tetap bisa bangun menaranya lagi, walaupun itu udah hancur-hancuran, rasa sakit, rasa kecewa, rasa eh, marah gitu. Tapi selalu ada kesempatan untuk bersatu, selalu ada kesempatan kalian tuh ingin membangun hubungan itu lagi, ingin memperbaiki hubungan itu lagi, gitu. Karena di sini pelajaran yang kalian dapatkan dari hubungan saat ini kalian dengan pasangan atau dengan seseorang yang udah berpisah ya di sini adalah uh, tentang pikiran ya. Apa yang dulu kalian pikir itu adalah baik, ketika kalian dipisahkan, kalian baru ngerti, oh ini berarti udah nggak baik. Udah nggak baik buat aku. Udah nggak baik buat pertumbuhan aku. Gitu. Jadi sesuatu hal yang dihancurkan berkali-kali itu menunjukkan bahwa itu bukan seseorang ataupun sesuatu hal yang baik. Di sini ketika teman-teman ya berencana untuk memperbaiki ya, memperbaiki pola perasaan yang berulang, sensitif, kemudian ya itu termasuk salah satu permasalahannya gitu. Terus habis itu kayak di sini tuh punya keinginan ya untuk mungkin menjalin hubungan yang serius kalau bagi yang HTS-an gitu. Ataupun di sini kayak uh, aku ingin meninggalkan masa lalu untuk masa depanku. Aku ingin melupakan apa ya? Ingin melupakan apapun kesalahan dia gitu untuk masa depanku dengan dia, kayak aku melihat masa depan dengan dia, tapi di sini nggak ada action ya. Jadi apapun keinginan kalian sekarang gitu, apapun keinginan kalian sekarang, harapan kalian sekarang itu ya harus take action ya. Nggak akan ada sesuatu hal terbentuk, terbangun lagi gitu, ada cahaya lagi dalam hubungan kalian ya. Apapun yang kalian manifestasikan tentang hubungan ini baiknya itu nggak akan bisa tercapai kalau kalian di sini nggak bergerak, hanya merencanakan, planner, planner, and planner. Di sini ada kartu planner, oke okay. Ya. Terus habis itu, jikalau kalian di sini mau balikan atau dengan seorang yang udah separation, ataupun di sini kalian itu hampir separation, ya. Di sini pesannya adalah kuasai pikiran kalian. Ya, jangan dikuasai oleh pikiran, tapi kuasailah pikiran kalian. Masuk ke dalam diri, sebenarnya apa yang perlu aku perbaiki ataupun introspeksi dari diriku sendiri daripada terus-terusan mengintrospeksi pasangan kalian. Ya. Terus habis itu pikirkan ulang apakah ini adalah yang terbaik gitu. Pikirkan ulang ya itu tadi sih, pikirkan ulang ya jika kalian ingin membangun fondasi lagi gitu, fondasi yang lebih kokoh lagi ya. Dan ya sebenarnya ketika kalian juga akan bertemu lagi ya, itu ada potensi untuk menjalin, untuk uh, menaklukkan perasaan satu sama lain gitu. Ada potensi juga sebaiknya jujur ya, ungkapkan bagaimana perasaan apa yang kalian rasakan dalam hubungan ini. Jika kalian itu belum ini ya, belum mengungkapkan bagaimana perasaan satu sama lain gitu. Oke, wait. Oke, itu tadi buat yang couple ataupun yang udah berpisah, couple udah berpisah. Kemudian buat yang single ya. Buat yang single sepertinya di sini kalian punya permasalahan tentang addiction terhadap seseorang yang kalian suka. Ini ya, kalian bisa lihat. Kayak nggak ingin dipisahkan gitu. Tapi mohon maaf gitu, kata si cowoknya. Entah ini maskulin ataupun feminin ya. Tapi mohon maaf kita harus berpisah, gitu-gitulah. Agak dramatis ya. Jadi, um,
ini time apart from your partner is on the horizon. Jadi bagi yang single, ada keinginan kalian untuk bersama lagi setelah berpisah, gitu. Kayak nggak bisa dipisahkan gitu loh sama sesuatu hal yang kita tuh bener-bener inginkan ya, seseorang yang bener-bener kita inginkan. Mungkin ada juga di sini kayak bagi yang single itu ya, seperti perpisahan di masa lalu itu meninggalkan luka. Luka yang sangat dalam. Kalian tahu ini, kita bisa lihat ya, ini laki-lakinya tuh kayak memegang hati gitu. Benar lukanya tuh luka banget gitu. Kayak lukanya tuh seluka itu ya. Jadinya ya, di sini wanitanya cukup kelingi dan laki-lakinya tuh benar-benar kayak terluka di sini. Ini buat yang single, entah ini masculine energy ataupun feminine energy ya. Aku tangkap di sini energi generalnya. Buat yang single, jaga pikiran teman-teman ya tentang kayak aku nggak mungkin akan mendapatkan pasangan sebaik dia. Aku nggak mungkin akan mendapatkan seorang partner yang lebih baik dari dia gitu. Aku merasa kayak aku apa ya, harus ini ya, jadi pesannya kayak berdoalah lebih lagi. Kemudian kak bagi yang single terutama jika ingin memiliki pasangan juga the magician ya, atas dan bawah itu harus sejajar gitu loh. Jadi apa yang kalian manifestasikan, apa yang kalian pikirkan itu ya take action, jangan diem aja gitu. Ini juga tentang iya, jadi kayak apa yang teman-teman pikirkan, apa yang harus dilakukan, apa yang kalian katakan, uh, apa yang kalian lakukan itu harus seimbang. Kalau misalnya pengen jodoh, pengen seseorang yang bisa mencintai dan juga memenuhi perasaan kalian ya, yang merasa sendiri dan sebagainya, maka take action ya, manifestasikan hal-hal baik. Don't be too negatif tentang masa depan gitu. Akan ada hal-hal yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, kemudian di sini ada The Hermit. Ada Tower, Two of Wands, ada Page of Cups. Ya, tadi introspeksi ya. Introspeksinya di sini bukan hanya melihat tentang kekurangannya aku apa yang perlu aku perbaiki, tapi introspeksi di sini bisa jadi adalah teman-teman tuh harus melihat cahaya yang ada di dalam diri teman-teman sendiri, bahwa kalian itu punya value, kalian itu bisa berjalan sendirian gitu ya. Jadi di sini ya, The Hermit itu emang kalau misalnya ditaruh itu dia tuh kayak introspeksi diri gitu ya, kayak seseorang yang kelihatan sendiri tetapi tidak sendirian gitu. Nah itu tadi, seseorang yang sendiri tetapi tidak sendirian. Just penuhi diri teman-teman sendiri dengan cahaya yang teman-teman punya gitu. Jadi kalian itu yang single di sini ya, punya cahaya dan itu bisa dilihat dari luar ya, sehingga you are worth it, you are very very worth it. Dan ya, setiap jalan yang kalian lalui akan ada light, akan ada cahaya yang selalu menunjukkan. Jadi apapun yang kalian percaya, intuisi kalian, insting kalian tentang seseorang itu perhatikan gitu. Apakah orang itu baik untuk kalian? Apakah orang itu hanya love bombing, or apakah orang itu hanyalah seseorang yang membawa pelajaran, ataupun seseorang yang hadir itu memang soulmate ya. Jadi di sini tuh perhatikan sign ya, sign, tanda-tanda red flag and green flagnya. Dan jangan mengabaikan sign itu ya, jangan mengabaikan apa yang semesta berikan di sini.
tanda-tanda yang semesta berikan di sini, karena itu adalah pengarah jalan ya, pengarah jalan apa sih ya, rambu-rambunya tuh ya, gitu, rambu-rambunya untuk maju atau enggak itu, maju atau diem, itu ada rambu-rambunya, jadi perhatikan. Kemudian apa yang sesuatu hal yang udah nggak baik itu hancurkan, apapun itu kebiasaan yang nggak baik, kebiasaan mentigakan, cinta bersegi-segi, cinta segitiga gitu, kebiasaan yang nggak baik. um, Ya ini ada dua orang kan, kebiasaan nggak baik apa sih ya, mungkin menusuk teman sendiri, eh, pokoknya apapun lah ya, kebiasaan yang nggak baik yang itu tuh menghalangi jodoh sejati, buang, hilangkan gitu. Dan setiap kehancuran hati teman-teman ya, di sini kan aku bilang tadi ada yang hancur hatinya, itu adalah suatu cara semesta untuk mengembalikan teman-teman ke kehidupan realita ya. Realitanya cinta tidak seindah itu deh gitu. Realitanya eh, cinta itu ataupun apa ya, dua insan yang bersatu ya, untuk menyatukan dua hal, dua jiwa, itu tidak semudah itu. Jadi banyak sekali tantangannya, the tower moment kayak dihancurkan, hancurkan, hancurkan. Dan tidak seindah itu. Maka dari itu yang single terutama di sini itu harus menormalisasi ya, menormalisasi rasa sakit, menormalisasi perbedaan, menormalisasi uh, gak akan gak apa ya, misal prinsipal aja gitu, gak akan semua prinsip gue bakal diterima sama pasangan gue gitu, jadi harus menormalisasi ya. Terus kayak apa, perbedaan, aku suka makan ini, aku nggak suka makan itu, permisalan makanan, itu sepele ya, itu kayak misalnya apa ya, perbedaan-perbedaan yang sepele lah gitu, itu harus dinormalisasi. Dan menormalisasi juga bahwa jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu tadi ya, realitanya tuh banyak ya, realitanya tidak seindah itu, realitanya tidak segampang itu untuk menyatukan dua jiwa, karena dua jiwa ini ya, kalau di as of FYI for your information aja, uh, dua jiwa itu kan spiritual path-nya kan beda-beda, life path-nya kan beda-beda ya. Ada yang lahir dari keluarga miskin, dijodohkan sama keluarga kaya raya gitu, pasti kan cara menjalani kehidupan mereka kan beda gitu dari kecil ya. Terus habis itu kalau dalam apa ya, MBTI or Enneagram or something, satunya misal INFJ, satunya adalah ESFP, ataupun gini, misalnya yang beda banget ya, yang beda banget prinsip itu antara biasanya INTJ sama ENFP gitu, permisalan. Walaupun kalau misal di MBTI mereka cocok ya, tapi aslinya mereka tuh beda banget gitu. INFJ sama misalnya ENTP itu kan beda banget gitu ya. Apalagi kayak INFJ sama ISTP itu benar-benar beda banget. Nah, itu tuh harus menerima perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya. Jadi ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan, entah perpisahannya itu di kematian ya, berjodoh terus meninggal gitu, ataupun perpisahannya itu memang itu bukan soulmate-nya, dia datang hanya sebagai pelajaran hidup. Oke, harus menormalisasi hal tersebut. Kemudian ya kalau misal mau pasangan ya realistis aja gitu, kita emang harus menormalisasi hal tersebut walaupun menyakitkan guys. Jadi semangat ya buat yang jomblo, tenang, saya juga jomblo kok guys. Jadi apa ya, ini pengen cerita aja ya, jadi kayak emang berat gitu, berat untuk menormalisasi hal tersebut, berat kalau kita harus introspeksi, menerima kritik yang ada di dalam diri gitu. Kadang tuh orang tuh bisa salah ya menilai orang ya, jadi kayak orang tuh bisa salah menilai orang, jadinya pada saat kita udah mengikuti nih, aku kira dia light ternyata dia dark.
Aku kira dia akan menunjukkan langkahku gitu. Aku kira dia ada soulmateku, makanya aku ikutin lampunya. Ternyata sampai tengah dia meninggalkan aku di badai salju gitu. Ya, terus ya aku kira dia adalah orang yang aku doakan. Aku kira dia adalah seseorang yang udah paket lengkap lah gitu. The Magician kan ada cups, ada 4 elemen di sini kan ya. Kalian bisa lihat di sini. Aku kira dia adalah seseorang yang sempurna untukku. Ternyata itu adalah pikiran. Realitanya bisa dijawab sendiri. No, gitu. Permisalan gitu. Ya, aku kira semua perencanaanku untuk bersama dia, impianku untuk bersama dia akan tetap tegak. Ternyata kalau emang bukan jodoh, bukan takdir, semesta menghancurkannya, ya aku kembali ke daratan lagi jadi manusia biasa gitu. Pikiran aku, dream aku, ya mimpi-mimpi aku ya dihancurkan oleh semesta gitu. Bahwa ini hanyalah sebagai pelajaran hidup. Ya, lihatlah masa depan, jangan ke belakang, tinggalkan ini, tinggalkan once yang ini, tinggalkan kayu ya. Once itu artinya tongkat sihir sih, tapi ini bentuknya emang kayak kayu gitu karena tongkat ya. Tinggalkan tongkat yang ada di belakang, kita memandang masa depan. Terus di sini juga Page of Cups ya. Jujur dengan perasaan diri sendiri, percaya diri bahwa kamu pantas untuk dicintai. Oke? Okay? Oh, alasan kenapa aku buat 2 file aja karena emang pembacaannya pengen sedip itu ya. Kemudian di sini ya, ini adalah energi semesta untuk teman-teman yang milih file ini. Answer the call. What is your soul calling you to do? Apa yang jiwamu memanggilkan untuk kamu lakukan? Ya, jawab panggilan tersebut. Ya, jiwamu memanggil untuk apa? Ya, sama kayak ini tadi ya. Bagi yang couple, menurut kamu, setelah kamu introspeksi, setelah kamu pikirkan ulang hubungan ini, ya, apakah jiwamu merasa bahwa hubungan ini yang terbaik? Apakah jiwamu memanggilmu untuk tetap pada hubungan ini atau mengakhirinya? Jiwa itu adalah sesuatu hal yang hanya bisa kamu dengarkan ketika pikiranmu tenang, ketika kamu tidak dikuasai oleh addiction, barang-barang haram, ketika kamu tidak dikuasai oleh pikiran yang overthinking. Apa yang perlu kamu jawab? Apa yang perlu kamu katakan ketika kamu menjawab panggilan tersebut? Kalian bisa lihat di sini. Ada cewek yang dia tuh terpejam. Di sini dia kayak duduk, dia kayak menunggu panggilan tersebut, ataupun di sini dia sedang mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk diam ya, menjawab panggilan tersebut. Terus buat yang single, sama. Apa yang perlu kalian lakukan? Bagaimana jiwa kalian memanggil kalian? Untuk melakukan apa? Untuk melakukan apa? Untuk ya,
Apa yang bisa membuat jiwa kalian tenang? Apakah menjadi tidak single, menjadi couple, atau untuk saat ini kalian single dulu? Karena masih banyak tugas yang perlu kalian selesaikan. But di sini aku paham bahwa hal tersebut men-trigger luka-luka dan panggilan untuk ingin ada hati kecil di sini yang mengatakan bahwa aku ingin memiliki hubungan yang bisa memenuhi jiwaku. Tapi di sini aku masih perlu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan semesta untukku, yaitu tugas untuk memperbaiki diri. Apakah aku sanggup untuk bahagia dengan diriku sendiri terlebih dahulu, kemudian aku bisa membahagiakan orang lain? Dan ketika aku sudah bahagia, apakah aku sanggup untuk membahagiakan diriku sendiri dan orang lain? Dan ketika jiwaku belum healing, apakah aku bisa menjawab panggilan tersebut? Karena jiwaku tertutup oleh luka-luka. Jiwaku masih butuh untuk bertumbuh. Dan aku harus menjawab panggilan itu. Panggilan untuk growth, bertumbuh. Di sini ada dua kartu ya. Ini adalah siapkan dua pertanyaan ya. Siapkan dua pertanyaan. Boleh di pause dulu videonya. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian ini jawaban dari pertanyaan kedua. Ini konfirmasi, aku baru aja bersendawa tadi. Konfirmasi bahwa ini adalah pesan yang memang ditujukan untuk penontonku. Kemudian ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Jadi bisa di pause videonya. Oke? Pause dulu aja. Mari kita buka jawaban dari pertanyaan teman-teman yang pertama. Jawabannya adalah tara. Kemudian jawaban pertanyaan teman-teman yang kedua, tara. Ini bisa berdoa ya. Kalau teman-teman tuh percaya spirit guide, coba kalian tanya, kalian memohon, tunjukkan dong gitu. Tunjukin lewat intuisi aku. Oke? Aku sering melakukan hal ini by the way, kayak misalnya aku lagi sendiri gitu. Terus habis itu kayak kalian di sini kan gitu, kadang aku ini. Terima kasih ya udah nemenin walaupun aku nggak bisa lihat kalian. Tapi aku ingin merasakan bahwa kalian selalu ada di sini sebagai pendamping aku, sebagai yang menemani aku gitu. Oke? Itu aja pesannya untuk kalian. Buat file 1. File 1, wow, deep banget ya. Very deep. Very deep. File 1, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga untuk menyebarkan ini ke teman-teman kalian ya, supaya ini bisa bermanfaat. Karena ini aku bacakan juga memasukkan healing message dari semesta. Jadi aku pengen banyak orang yang bisa menghealing dirinya sendiri ya. Itu aku pengen nangis. Energinya sebenarnya nggak sih, aku nggak nerima energi sedih sih tadi, cuman kayak apa ya,
banyak pelajaran ya. Ini pelajaran hidupnya tuh banyak kalian di file ini. PR-nya banyak gitu. Pelajarannya harus karena mayornya tadi 3 loh. Mayornya tuh 3, berarti pelajaran buat file ini tuh sangat berat dan masih banyak PR gitu. Sebelum kalian benar-benar menemukan pasangan yang sejati, masih ada banyak sekali PR yang perlu dikerjakan. Oke? Thank you so much for watching. Sekarang kita ke file 2. Oke, file 2. Siapa yang anak kedua? Kayaknya ini. Oke, attraction.